Kemudian yang berikutnya kaitan dengan Allahumma sholli ala sayyidina. Ini contoh-contoh ya. Contoh dari setelah tadi ada innamal a'malu binniyat, muncullah kaidah yang sangat masyhur, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung dari maksudnya, tergantung dari niatnya. Nah, ini contoh umpamanya. Contoh dalam babul qisas. Qisas itu kalau seseorang berbuat tindak atau seseorang melakukan membunuh yang lain lah, yang perlu qisas. Ya. Tergantung dari maksud dia. Umpamanya dia ingin melakukan eksekusi pada si fulan, umpamanya. Rupanya salah, kena yang lain. Ya, yang orang tadi yang ingin dia targetkan itu nggak kena. Nah, ini nggak kena qisas. Karena maksudnya itu untuk yang ini, bukan yang lain. Ya, umpamanya dia menembak orang ini, meleset, tapi kena yang lain. Nah, itu tidak kena qisas, karena maksud dia orang tersebut. Atau ya dia berburu, meleset juga, kena orang yang ada di, ya pelurunya kan terus lewat, terus jatuh, kena yang lain. Ini juga tidak kena qisas. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat, al-umuru bimaqasidiha. Berarti di sini namanya terjadi kekeliruan. Ya, dia bayar dia, kena sanksi pasti. Itu. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya itu adalah mengeksekusi si fulan tapi tidak terjadi, kena yang lain, ya berarti dia tidak dikategorikan melakukan atau membunuh seseorang karena keliru, kena yang lain, apakah dia langsung atau dia berburu, nah itu tidak terkena sanksi tadi. Dan yang lainnya juga begitu, apakah itu namanya transaksi jual beli atau sewa menyewa atau apa saja, ya tergantung daripada dari niat itu sendiri. Kalau niatnya adalah untuk si A, kemudian kenyataannya yang menerima si B, ya tidak terjadi transaksi, wong dia transaksinya kepada orang-orang tertentu. Nah, itu. Jadi kaidah ini kaidah yang sangat besar sekali, yang di bawahnya banyak sekali masalah-masalah yang mesti kita bahas. Maka segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Olehnya itu, ulama kita menjelaskan di sini ada dua hal yang sangat besar sekali. Yang hal tersebut merupakan di situ banyak sekali permasalahan agama itu dicatat. Yang pertama adalah tadi innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dua hadis ini merupakan fondasi yang utama dalam kehidupan seseorang beribadah dan semuanya. Ya, yang pertama innamal a'malu binniyat berkaitan dengan masalah hati. Innamal a'malu binniyat al-batin. Ya, yang tidak kelihatan. Tapi yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini yang nyata, kelihatan amal dia ini. Yang dilakukan oleh orang ini mardud. Kenapa? Karena tidak sama sekali seperti yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Ini sesuatu yang zahir, yang kelihatan. Umpamanya, dia sholat subuh 4 rakaat, mardud. Memang bukan 4 rakaat, 2 rakaat. Dia alasannya, anda lebih fresh, bangun tidur, tambahin 2, mardud. Terus, zuhur habis capek, dia 2 rakaat zuhur, karena posisi capek dikasih 2 rakaat. Hadza laisa alaihi amruna.
Karena sesuatu yang jelas kelihatan, bukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tapi kalau hadis innamal amalu binniyat yang berkaitan dengan umur batiniyah yang di hati. Satu yang di hati, yang satu zahir. Jadi gabungan dua hal, zahiran wa batinan. Dua inilah atau dua hadis inilah juga merupakan sesuatu yang sangat mendasar, ya, sangat penting dalam kehidupan beribadah untuk seseorang.